Di era yang dinamis ini, pengembangan kompetensi SDM itu sangat sangat penting untuk bisa mengembangkan sebuah organisasi. Nah, lalu bagaimana cara kita agar bisa mengembangkan kompetensi dari diri kita, dari tim kita, dan juga dari organisasi yang kita pimpin? Bersama Spill University sudah ada Bapak Glenn Patirajawane untuk membahas topik yang sangat menarik, tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang managing kompetensi. Selamat sore Pak Glenn. Selamat sore, Pak Bilal, apa kabar? Salam dari Bali, apa kabar teman-teman semua, sehat selalu? Baik, terima kasih Pak Glenn sudah berkenan untuk datang di Spill University sore hari ini. Dan saya persilakan kepada Pak Glenn untuk bisa memaparkan materinya ataupun sharing terkait dengan managing kompetensi. Silakan Pak Glenn. Baik, terima kasih Mas Bilal. Salam sejahtera untuk kita semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman. Terima kasih juga untuk undangan dari Spill University. Saya berharap apa yang saya bagikan, apa yang saya sharing ini bisa menjadi sebuah masukan dan bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita pergunakan baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun juga untuk berbagi dengan yang lain. Saya mencoba untuk sharing tidak terlalu lama, berarti banyak hal yang bisa kita mungkin mau ditanyakan, dan yang pasti jangan lupa bahwa saya bukan pakar ya di bidang HR, tapi karena saya juga banyak belajar dari teman-teman yang lain, gitu ya. Saya pun juga mungkin kejeblos di bidang HR juga dikarenakan the power of kepepet, gitu ya. Tapi bukan berarti terus kemudian kita diam, saya diam begitu saja, gitu ya. Jadi artinya saya juga banyak tumbuh dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Oke, nanti pun kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan bisa diketikkan di kolom question and answer, terus kemudian nanti mungkin teman-teman dari Spill akan mencoba untuk mengelompokkan ya. Jadi hari ini saya diminta untuk membawakan managing kompetensi. Ya. Sebelum saya membawakan materi ini saya perkenalan dulu ya. Jadi saya itu tidak ada background pendidikan di hotel ya, maupun di HR, gitu ya. Sama sekali tidak ada, malah justru bertolak belakang jauh sekali. Ya, ini sedikit dari cerita saya lahir di Surabaya, asli orang Surabaya. Ya kan? Saya menempuh pendidikan di PSSD di Petra, SMP Negeri 1 Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya. Kuliah waktu itu sempat saya ceritakan sama Pak Am di Petra, tapi karena sudah tahu bahwa saya mungkin kemungkinan besar nggak akan lulus kalau misalnya ngambil jurusan teknik sipil, saya pindah jurusan ke Bandung. Saya ngambil jurusan hubungan internasional karena tidak ada matematikanya, alias tidak ada hitung-hitungannya. Gitu ya. Meskipun akhirnya ketemu juga sama statistik, gitu ya. Lulus dengan nilai pas-pasan, tapi yang pasti nggak ada itu mata kuliah matematika. Nah, memang saya lemah di situ, itu weakness saya. Kemudian saya melanjutkan S2 saya saya mengambil S1-nya hubungan internasional, terus S2-nya saya ambil di Columbus, di Ohio, itu untuk journalism studies, konflik Timur Tengah, ya waktu itu saya ambil. Jadi kemudian S3 saya ambil di Dubai. Nah, lagi-lagi yang jurusan yang saya ambil yang memang betul-betul membuat saya senang sekali adalah penelitian saya tentang konflik Palestina-Israel. Ya, jadi tidak ada sama sekali perhotelan, tidak ada juga sama sekali HR. Ini benar-benar konflik Timur Tengah. Gitu ya. Nah, jadi saya mengambil itu dan kemudian saat ini ya, saya masih melanjutkan postdoc saya di Istanbul University. Ya, lagi-lagi yang saya ambil adalah tentang postmodern Islamic philosophy. Karena ada keterkaitan juga dengan konflik Timur Tengah. Jadi kalau dibilang pakar HR, enggak juga ya. Gitu ya. Karena saya juga belajar dari semua teman-teman yang ada, yang bisa saya temui, yang saya bisa gali ilmunya. Nah, terus pengalaman saya, karir saya selama bekerja, ya, saya memulai karir hospitality saya itu di Dubai pada saat saya sekolah S3 itu ya. Saya bekerja di salah satu waterpark terbesar ya, sebagai seorang lifeguard gitu ya. Terus kemudian dapat kesempatan menjadi seorang trainer. Nah, ini sinilah kemudian baru menjadi seorang trainer. Kemudian pulang ke Indonesia tahun 2014 saya menjadi seorang training manager. Melanjutkan lagi di Karma Group di Bali juga sebagai group head training.
Nah, baru tahun 2017 di Karma Kandara, salah satu resort sebagai head of HR itu. Ya kan? Baru kemudian melanjutkan di Gracia Spa Resort, ini adalah resort salah satu resort di tengah-tengah kebun teh. Pemiliknya adalah yang punya teh kotak sama susu ultra. Dan baru kemudian tahun 2020 saya dipercaya sebagai general manager dari The Surga Villa Estate. Ya, itu karir saya. Gitu. Jadi kalau lihat ini apa namanya, saya di HR-nya sendiri baru tahun 2017 gitu ya. Jadi masih jauh dikatakan dari expert gitu. Saya nggak merasa diri expert. Makanya saya belajar juga dari Pak Jo, dari Pak Ang gitu ya, dari teman-teman yang lain yang memang punya lebih banyak sejarah di HR. Sebelum saya masuk ke dalam materi ini, apa yang pernah saya alami gitu ya, apa yang pernah saya jalankan, saya pernah jadi lifeguard itu di bawah itu ya, tahun 2010, terus kemudian saya yang paling atas ini saya sebagai waiter, sempat jadi waiter juga gitu ya. Terus apa namanya, berbagai macam posisi yang pernah saya jalani dalam karir saya untuk supaya saya bisa belajar bagaimana sih sebenarnya saya mendapatkan percaya diri, kompetensi saya itu sebenarnya di mana gitu ya, pada saat saya lagi menjalankan sekolah saya, menyelesaikan sekolah saya. Gitu. Nah, ini adalah tempat saya di mana saya bekerja pada saat ini, yaitu The Surga Villa Estate di daerah Ungasan di Jimbaran. Teman-teman tahu Garuda Wisnu Kencana naik lagi ke atas. Ya. Mungkin bisa saya bagi sedikit tentang tempat di mana saya bekerja. Ya, jadi ini saya bagikan satu video tentang bagaimana cara properti saya menghadapi pandemi pada saat hari ini sehingga kemudian menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk tamu yang menginap. Okay, sorry. Oke, baik. Itu salah satu video promosi kita yang kita gencarkan karena terutama dalam situasi pandemi sekarang di Bali ini, pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terkena dampak. Jadi kami ini boleh dibilang sudah tiarap, tambah tiarap lagi. Dan
Di tahun 2021 kami mencoba untuk pick up beberapa okupansi supaya bisa menjadi lebih baik. Tapi di satu sisi juga kita juga harus mengikuti program pemerintah, ya, dalam arti untuk mengentaskan pandemi ini sehingga kemudian pariwisata bisa dibuka kembali. Jadi untuk sementara ini kami di Bali masih mengandalkan tamu-tamu dari domestik, ya, kebanyakan di tempat saya ini dari Surabaya maupun juga dari Jakarta. Nah, kita berdoa semoga keadaan akan kembali normal lagi, tapi dalam arti normal lagi tidak sama seperti sebelum COVID, ya, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, ya, untuk hidup bersama-sama dengan pandemi ini. Oke, sekarang saya langsung aja ke materi, yaitu managing kompetensi. Biasanya kalau kita bertanya labels, apa yang ada pada diri kita, kita memposisikan diri sebagai siapa, sebagai apa, gitu kan. Jadi ada label. Kalau misalnya itu yang tadi saya bilang di awal, Pak Glenn itu expert. Nah, itu kan label yang diberikan oleh orang. Padahal sebenarnya saya tidak merasakan begitu, ya. Dan kalau dibilang expert, label kompetensi saya rasakan adalah di di bidang Timur Tengah, gitu. Kalau memang saya belajar sampai ke negara Arab, itu kalau label, ya, gitu. Jadi kalau kita menanyakan pada diri kita sendiri, kitanya apa sih sebenarnya, gitu kan. Nah, label inilah yang kemudian akhirnya kalau misalnya teman-teman tahu, ya, yang coba dikembangkan oleh Tom DeLonge dari Harvard University, kita ini labelnya mau menjadi apa sebenarnya? Ya, kalau kita berbicara di dunia profesional sebagai seorang bintang, gitu ya, the stars, ataukah seorang anchor. Orang anchor itu adalah orang yang selalu mau maju, selalu mau berkembang, gitu. Atau the laggards. The laggards ini yang ya sudahlah, saya lihat apa nanti kemana akan membawa saya. Jadi yang kalau misalnya orang yang paling belakang itu adalah the laggards ini. Dia melihat ada peluang, ya dia menunggu yang lain masuk dulu ke dalam peluang itu, baru dia belakang. Nah, kita mau memposisikan diri di mana? Kalau star ini, saya bilang lebih kepada bakat dan talenta. Ada beberapa dari kita yang diberikan bakat dan talenta dari SD, SMP, SMA, sekolahnya itu selalu juara terus, gitu ya. Sampai dengan kuliah IP-nya bahkan hampir mendekati mendapatkan predikat summa cum laude 4,00. Nah, ini mereka ini yang boleh dibilang artinya bakat dan talentanya ada di situ. Dimanapun ditempatkan selalu jadi juara, gitu kan. Nah, kalau apakah berarti anchors ini bukan the best? Enggak juga. Tapi label tadi yang saya katakan dari awal, kita mau kemana menempatkan diri kita? Mau sebagai stars, boleh, nggak ada masalah. Ataupun sebagai anchors, atau sebagai the laggards. Nah, sekarang di dalam bisnis case-nya sendiri, ya, di dalam sebuah organisasi manajemen, gitu ya. Nah, itu bukan tentang the best and the rest. Biasanya selalu begitu. Ya, kalau dalam sebuah manajemen, mana yang the best nih, dikumpulin semua the best-nya. Ya, the rest-nya yang tidak termasuk the best ditaruhlah di sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri, sehingga kemudian terjadi seolah-olah bahwa the best ini adalah yang the stars sama the anchor. The rest ini yang the laggard. Nah, ini yang sebenarnya kalau boleh saya bilang tidak diposisikan seperti itu. Karena kenapa? Semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, awalnya mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga kemudian nanti bagaimana kita menempatkan bahwa dia adalah the stars, bagaimana dia adalah the anchors atau the laggards, itu berjalan sesuai dengan kompetensi. Ya kan? Nah, kompetensinya seperti apa? Menempatkan mereka ada di mana? Saya ini kompetensinya apa? Ya kan? Kompetensi itu termasuk juga dengan assessment pada saat saya boleh bilang hukum alam. Ya, kita bekerja ada assessment 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, terus kemudian apakah kontrak diperpanjang, itu adalah part of penilaian terhadap kompetensi kita. Gitu ya. So, jadi kalau dibilang bahwa dari label ini sendiri, jangan seolah-olah kita menempatkan bahwa yang A versus B.
Gitu ya. Jadi yang A ini adalah anchor dan stars, sementara yang B ini adalah the laggers. Bukan seperti itu. Jangan. Ya, kalau saya bilang jangan menempatkan antara the best versus the rest. Karena bagaimanapun juga nanti yang akan tersisihkan adalah the rest. Gitu ya. Itu akan seperti itu. Jadi ya kita kalau misalnya di dalam dunia HR kita bekerja, ada kadang-kadang label itu ditempatkan pada orang-orang. Gitu ya. Oh, ini saya bicara masalah favoritism atau mungkin juga berdasarkan dari gut feeling ya. Itu kalau misalnya saya ditanya sebagai orang HR, gut feeling saya ini yang sering bermain. Wah, kamu kayaknya oke nih. Kamu bakal maju terus. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa kita kurangi lah. Sebenarnya kan nggak boleh dijudge the book by its cover gitu. Tapi sekali lagi, kadangkala karena saya merasa bahwa saya belum expert di HR, saya pakai gut feeling itu sebagai apa namanya? Sebagai penilaian awal saya, preliminary point gitu ya. Berdiri, ngajak ngobrol dalam waktu 5 sampai dengan 10 menit saya sudah tahu bahwa oh, saya sepertinya sudah tahu orang ini akan seperti apa. Nah, itu yang biasanya saya lakukan gitu ya. Apalagi kalau misalnya di dalam apa namanya? interview direct interview, misalnya saya menginterview anak-anak training. Gitu. Waktu itu saya sempat datang ke salah satu kampus di kota Surabaya. Saya melakukan interview ya, untuk mereka-mereka yang mau training di tempat saya hanya butuh 17 orang, tapi yang apply lebih daripada itu. Sehingga akhirnya kemudian saya kumpulkan CV-CV mereka. Tapi kan namanya anak mahasiswa semester 6, apa yang bisa dilihat? Gitu ya. Jadi yang bermain di situ adalah gut feeling dan juga bagaimana cara mereka menghadapi interview itu sendiri. Oke, nah balik lagi kepada kompetensi itu seperti apa yang menurut kita, menurut saya, yang bisa kita lihat dari label diri kita sendiri. Kita back to ourselves. Ya. Nah, kita buat sebuah framework dulu. Ya, kita merubah sebuah framework di mana kita menempatkan diri kita sebagai orang yang stars kah, atau sebagai the anchor kah, atau sebagai the laggers. Ya. Nah, di sini ada 3 C. Ya, ini adalah saya langsung sebutkan bahwa ini adalah bagaimana cara kita managing kompetensi diri kita sendiri, ada 3 C. Ya, C yang pertama adalah competence. Right skill, right place, right job. Kalau balik ke saya, skill saya boleh dibilang agak masih kurang sebagai seorang HR. Tapi saya selalu ditempatkan di tempat yang tepat. Ya, itu apa Pak Glenn ya? Nanti kita lihat yang satunya lagi. Ya. Jadi ini adalah kompetensinya di mana-mana kalau misalnya orang HR memasukkan salah satu persyaratan, gitu ya, kompetensinya adalah dia harus punya skill yang baik, harus punya skill yang tepat. Misalnya mau menjadi seorang penterjemah ya dia harus bisa bahasa Inggris. Ya nggak mungkin kalau misalnya dicari seorang translator nggak bisa bahasa Inggris, nah, itu berarti kan tidak menjalankan kompetensi. Itu yang C pertama. C yang kedua adalah komitmen. Ya, komitmen di saat kita betul-betul merasa bahwa oh, I'm a hotelier person. Gitu ya. Saya seorang yang mencintai dunia perhotelan. Oke, meskipun saya tahu bahwa saya tidak punya kompetensi di bidang perhotelan, tapi yang penting komitmen dulu pada dunia itu. Passion saya mungkin belum 100% di dunia perhotelan, tetapi komitmen, ya, percaya pada diri sendiri bahwa saya bisa melakukannya. Itu dulu yang penting. Sehingga kemudian dari situ kita melangkah yang ke kedua, yaitu adalah contribution. Kalau kita tahu bahwa kita tahu bahwa kompetensi kita tidak 100%, tetapi kita punya komitmen bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Ya, dimanapun, baik itu di hotel maupun di spill maupun di seluruh perusahaan. Dengan kita tahu bahwa kita punya komitmen, ya, kita akan bisa memberikan kontribusi, baik itu kontribusi kepada perusahaan juga kepada diri kita sendiri. Kenapa pada diri kita sendiri? Kalau misalnya kepada perusahaan pastilah ya, perusahaan ingin dapat kandidat yang terbaik. Itu di mana-mana. Gitu. Tapi kontribusi terhadap diri kita sendiri adalah apa? Memberikan kesempatan pada kita untuk berkembang. Bukan sebagai deadwood istilahnya. Gitu kan? Misalnya, ya sudahlah yang penting saya kerja.
saya diterima di PT Spil, ya sudahlah, yang penting saya kerja, saya nggak nganggur, apalagi di situasi seperti sekarang. Nah, kontribusinya apa pada perusahaan? Mungkin ya dapatnya tidak 100%. Tetapi yang penting adalah pada diri kita sendiri, mau jadi apa nanti. Kedepannya apakah kita hanya sekedar mau menjadi bukan sebagai seorang anchor ataupun bahkan star. Hanya karena kita pengen kerja aja lah, Pak, daripada nganggur pada saat ini. Ya, itu 3C yang paling penting untuk mengatur kompetensi diri kita sendiri. Kalau untuk di perusahaan, saya yakin pasti sudah ada requirement. Tetapi yang sekarang kita lihat adalah kepada diri kita sendiri. Oke, nah, kemudian yang tadi saya bilang, kontribusi terhadap diri kita sendiri itu adalah apa sih artinya buat kita nanti memberikan kontribusi bukan hanya di perusahaan tapi untuk diri kita sendiri, karena ini dua-duanya saling saling bergantung, saling connect, gitu ya. Meaning in life. Kalau kita memberikan yang terbaik pada perusahaan, otomatis kita juga ingin memberikan yang terbaik pada diri kita. Kita ingin di-recognize. Oh, kita sudah memberikan yang terbaik pada perusahaan. Saya juga tahu bahwa saya cinta pada dunia hospitality. Otomatis saya akan diberikan recognition. Dikenal bahwa, oh ya, sudah memberikan yang terbaik. Kenapa? Artinya kontrak diperpanjang, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi kepada label. Siapa kita ingin jadi apa sih? Kita ingin menjadi orang yang berkembang mengikuti zaman, atau hanya sekedar ingin ya sudah, saya sudah sampai di sini aja lah. Ya kan? Ya kalau di bahasa training itu namanya deadwood ya. Deadwood itu kan kayu yang mati. Kayu yang mati yang sudah tidak bisa tumbuh lagi, yang tidak bisa berkembang dan tidak bisa tumbuh. Gitu ya. Nah, kita menghindari kandidat-kandidat seperti ini. Gitu ya. Jadi oleh karena itu kembali lagi pada diri kita sendiri, kita mau jadi apa? What we want. Gitu ya. Kita berdiri di ratusan banyak orang di tengah-tengah persaingan dalam dunia kerja, and then kita tidak punya tujuan hidup, meaning in life. Ya. Nah, tanya lagi kepada diri kita sendiri, kemana kita mau pergi? Gitu. Oh, saya ingin melamar di Spil, kenapa? Gitu kan kalau saya lihat ya di dalam LinkedIn, terus kemudian ada lowongan-lowongan, tujuannya apa? Kita misalnya kita apply ke Spil atau kita menjadi seorang hotelier, tujuannya itu apa sih? Ataukah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau hanya sekedar untuk ya yang penting saya bisa hidup Pak, bayar utang, bayar tagihan-tagihan, gitu kan? Nah, setelah bertanya begitu terus kemudian why? Nah, ini kadang-kadang yang suka dilupakan oleh para kandidat oleh diri kita sendiri. Apakah saya puas dengan posisi ini? Di dalam pencapaian hidup, saya sebenarnya tidak bermimpi untuk menjadi seorang GM. Jujur, tidak ada satu mimpi pun. Mimpi saya adalah sebagai seorang trainer, sebagai seorang guru. Karena dulu dari kecil saya karena saya pernah jadi guru sekolah minggu gitu ya pada waktu itu. Jadi saya pengen supaya apa ya? Sederhana. Ilmu yang saya dapat saya bisa bagikan ke orang lain sehingga orang lain itu juga bisa memberikan ilmunya kepada yang lain. Jadi ada efek domino di situ. Nah, itu kalau ditanya dari kecil kenapa Pak kalian pengen jadi guru, pengen jadi dosen. Tapi sementara ini saya terdampar dalam tanda kutip di dunia perhotelan, tapi bukan berarti tidak ada kontribusi yang saya bisa berikan. Ilmu saya di dunia perhotelan bisa saya berikan kepada staf saya di sini. Ya, jadi bukan hanya sebagai GM, tapi ya saya juga sebagai seorang HR, juga sebagai seorang trainer. Nah, itu adalah meaning in life. Apa sih yang ingin kita berikan? Ya, bukan hanya sekedar jadi karyawan di surga atau karyawan Spil and that's it. Nggak ada lagi yang ingin dikejar. Kalau bisa jangan seperti itu. Gitu kan. Nah, ini yang tadi sempat dilakukan. Ya, saya berterima kasih sekali karena baru pertama kali ini ada webinar, gitu, ada sharing talk show begini diawali dengan doa. Gitu ya. This is very important ya. How well do I practice, gitu ya, di dalam spiritual. Nah, spiritual itu ada banyak macam. Ya, untuk teman-teman yang sedang berpuasa itu adalah part of spiritual. Gitu. Ya, jadi ini hal-hal yang kadang terlupakan, bukan? Gitu ya.
kita berdoa, gitu kan, sebelum berangkat, sebelum pada saat kita pulang, terus kemudian pada saat kita bertemu dengan keluarga kita. So this is a very important thing that I want to share with you also. Ya. Kalau misalnya mau melamar pekerjaan, gitu ya, jangan lupa satu hal, doa orang tua. Itu buat saya ya, sangat penting itu doa orang tua. Restu. Saya kalau tidak dikasih restu mungkin nggak akan bisa belajar di Arab sampai tamat. Ya, saya sudah mau quit. Karena waktu itu ternyata ada salah satu mata kuliah ada salah satu persyaratan yang saya baru temukan bahwa saya harus bisa bahasa Arab. Waduh, saya sudah langsung keringat dingin karena saya tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Tapi literatur dan juga buku-buku itu harus dibaca dan harus, karena untuk mencari teori, mencari sebuah daftar pustaka itu harus membaca buku itu dalam bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab, terus kemudian saya bilang, aduh, masa saya harus tidak lulus hanya gara-gara bahasa. Saya berdoa, saya bilang, saya minta maaf sama ibu saya, ya, tolong doakan saya supaya saya bisa melewati. Itu yang ingin saya tekankan, bahwa jangan pernah melupakan orang tua. Restu, kalau memang kita masih ada orang tua ya, restu orang tua itu penting sekali, dan juga doanya. Oke, nah, lanjut lagi. What challenge that I want? Ya kan? Challenge apa sih yang kita cari di dalam dunia pekerjaan? Apakah hanya sekedar, supaya gaji saya 2 digit, supaya saya dalam 2 tahun saya harus bisa menjadi seorang supervisor, 3 tahun saya menjadi seorang manajer, 4 tahun saya menjadi seorang director, 5 tahun saya menjadi seorang apapun itu, GM atau CEO. Apakah challenge itu yang mau kita cari? Ya. Nah, balik lagi kepada diri kita sendiri, label kita ini sebagai apa? Kalaupun misalnya kita mendedikasikan diri kita sebagai seorang anchor, ingin belajar di dalam ilmu, atau ingin belajar di salah satu departemen yang memang benar-benar passionnya di situ. So, jangan setengah-setengah. Karena kenapa? Kompetensi diri kita itu bukan hanya dinilai oleh perusahaan, tapi orang melihat, kalau passionnya sudah ada di dalam diri kita, secara tidak langsung itu akan membuat value kita naik. Oh, passionnya ada ini ternyata di departemen HR. Oh, komitmennya dia ternyata dia tahu bahwa dia punya kelemahan, tapi dia tidak menyerah di situ. Nah, ini challenge loh. Saya tahu bahwa saya lemah di matematika, tapi apakah saya berhenti sampai di situ? Enggak. Mau tidak mau saya harus belajar, meskipun itu harus membuat saya berkeringat sebesar biji jagung, melihat angka-angka. Challenge pada saat saya menjadi seorang HR adalah saya kan harus meriksa payroll tuh, ya kan, salah angka, waduh, bisa digeruduk, bisa didemo saya sama karyawan kalau ngitung payroll salah, gitu kan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menyerah? Oh, enggak. Ya kan, saya punya orang kedua saya yang jago berhitung, yang jago melihat angka-angka. Nah, challenge-nya adalah berdaya gunakan, dia kan timmu. Gitu kan. Saya minta pada dia, tolong dong bantuin saya untuk dalam kapasitasnya dia sebagai seorang training manager, tapi saya libatkan dia juga untuk membantu saya dalam payroll. Gitu. Nah, itu berarti artinya apa? Jangan berhenti pada weaknesses kita. Cari kesempatan, challenge-nya di mana gitu. Ya kan? Nah, itu pasti kita dapatkan di setiap kesempatan, di semua pekerjaan. Gitu ya. Oke. Sekarang, how do I manage transition in change? Nah, kenapa saya bicarakan ini? Karena kita sekarang dalam situasi pandemi. Ya, seperti tadi saya bilang di awal, kita tidak pernah dipersiapkan untuk menghadapi perubahan ini. Ya, gempa bumi, banjir, apapun itu kita tahu ada SOP-nya. Gitu ya, BNPB menyiapkan bantuan ini segala macam, itu semua sudah ada. Tsunami pun juga sudah ada SOP-nya. Tetapi pandemi ini tidak ada sama sekali persiapan. Ya, kita harus bagaimana, bahkan 3M itu baru setelah berapa bulan. Ya, setelah pandemi menyerang Indonesia di bulan Februari atau di bulan Maret 2020. Gitu. Nah, ini yang tidak kita bisa hindari, gitu ya. Dalam arti kompetensi kita juga dituntut supaya listen, we must survive loh. Gitu. We must survive in the middle of nowhere, karena kita tidak menyiapkan perubahan-perubahan ini.
ya kan? Kalau mungkin ada bukunya kalau nggak salah, How to Survive Change You Didn't Ask For. Nah, kita tidak minta loh ada pandemi ini, tapi bagaimanapun juga kita harus survive. Ya, saya sama seperti saya, gitu ya. Saya harus survive meskipun saya tahu keterbatasan saya di mana, tapi yang penting saya tetap harus belajar mempersiapkan diri seandainya. Ya, kita tidak pernah tahu. Ya. Puji Tuhan bahwa sekarang masih tetap ada tamu gitu. Tetapi banyak teman-teman saya, banyak sekali teman-teman di hotel lain, mereka sudah sampai di tahap seperti itu. So itu juga salah satu dari kompetensi kita bahwa kalau kita mencintai sebuah pekerjaan, kita mencintai satu buah bidang, jangan hanya kita bilang bahwa ya sudahlah Pak, saya juga nggak tahu saya mau kemana. Kadang-kadang juga teman-teman adik-adik fresh grade ini mereka bilang, saya cuma ingin membanggakan orang tua saya Pak, makanya saya masuk di teknik sipil, misalnya seperti itu. Nah saya juga begitu dulu. Orang tua saya, kamu harus masuk teknik sipil karena di keluarga kita belum pernah jadi insinyur. Mau nolak gimana, tapi ingin membanggakan orang tua. Gitu kan. Apa yang terjadi akhirnya ya, ada waktu yang terbuang di situ. Nah itu yang saya bilang bahwa kompetensi itu penting, bukan hanya untuk perusahaan tapi untuk diri kita sendiri. Salah satunya adalah menghadapi perubahan seperti sekarang. Gitu. Nah, drivers of performance. Gitu ya. Kalau misalnya kita tahu kompetensi kita, saya tahu bahwa sekarang saya ada di dunia perhotelan, tapi di satu sisi kaki saya satu lagi di bidang pendidikan. Ya, jadi saya harus perform dua-duanya, tapi tentunya kalau dijalani dua-duanya tidak akan maksimal. Kan? Nah, sekarang pada saat ini saya lebih memfokuskan diri saya pada dunia perhotelan. Gitu kan di lain waktu saya juga tidak melupakan pendidikan karena kenapa? Ya namanya orang bekerja sekarang sesuai dengan undang-undang di umur berapa ya? 56 atau 57 kita harus pensiun. Nah, saya harus mempersiapkan diri saya nih. Ya. Apakah mau jadi seorang trainer seumur hidup atau kita mau buka usaha. Nah, kalau saya mempersiapkan diri saya karena saya sudah tahu bahwa kompetensi saya adalah di sharing, mengajar. Nah, saya harus mempersiapkan bagaimana nanti 9 tahun atau 8 tahun kemudian saya pensiun dari dunia perhotelan, saya menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen. Nah, itu jadi performance yang kita lakukan sekarang itu bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk ke depan. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Makanya kenapa di perusahaan, di HR selalu ada yang namanya assessment. Ya, assessment itu membantu kita assessment itu membantu kita untuk menguji kompetensi kita di mana. Oh, sepertinya si A ini bagus banget dia akan menjadi anchor gitu ya. Si B, wah dia ini kayaknya pemalas ini, lagger. Tapi apakah kita kemudian, wah ini kayaknya udah nggak bisa dikembangkan. Kita biarkan begitu saja, tidak. Ya, kalau memang kita sebagai HR kita betul-betul komit ingin memberikan kesempatan pada orang untuk berkembang, berikan kesempatan itu kepada semua orang. Sehingga kemudian pada akhirnya nanti setelah kesempatan itu diberikan, yang terjadi adalah mereka-mereka yang mau ya, memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk berkembang, sementara mereka yang enggak, mau tidak mau akan tersisihkan. Ya, artinya mungkin kontraknya tidak diperpanjang, kemudian assessment-nya nilainya turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi drivers of performance. Kita ini kan gambarnya orang lagi nyetir nih, ya kan, nyetir ke arah mana ini kita mau membawa diri kita mau dibawa kemana, gitu kan? Dengan performance dari sebuah kendaraan, dengan diri kita sebagai seorang driver, oke, saya tahu saya mau mengarah saya nyetir ini mau ke Surabaya, berarti saya harus lewat penyeberangan di Limanu mengarah ke Banyuwangi, terus kemudian masuk tol. Nah itu kita sudah tahu, ya, jangan ya sudah nanti ikutin jalan dah. Yang penting sampai di kota Surabaya, mungkin nggak akan nyampe di kota Surabaya, mungkin kesasar ke Porong atau ke Malang gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kita melihatnya adalah ada efek domino di situ. Ya, efek domino adalah kalau kita membiarkan kompetensi kita tidak pernah tahu apa sih kompetensi dalam diri kita, yang terjadi adalah kita akan membawa diri kita tidak berguna untuk perusahaan. Satu, yang kedua kita akan membuang waktu sia-sia. Ya, kita akan misalnya bekerja di satu perusahaan mungkin lebih dari 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi nggak pernah naik posisi. Makanya di dalam training itu saya selalu bilang begini sama staff saya. Guys, ya coba lihat training yang saya berikan ini, apakah kira-kira berguna buat kalian? Berguna Pak? Oke. Lihat perkembangan karir kalian dalam waktu 2 tahun ke depan. Ya, kalau misalnya 2 tahun kemudian kalian belum naik posisi, tanyalah pada dirimu sendiri. Kenapa? Gitu ya.
2 tahun itu biasanya kita sudah bisa belajar, kita sudah bisa tahu bahwa oke, saya sebagai seorang waiter, waktu 2 tahun itu cukup untuk mengetahui SOP sebagai basic SOP as a waiter. Nah, setelah 2 tahun, otomatis saya harus challenge diri saya sendiri untuk menjadi seorang supervisor. Ya kan? Tetapi ada orang juga yang, aduh, sudah Pak, saya cukup kok sebagai waiter kok Pak. Saya nggak mau naik lagi. Nah, artinya apa? Efek domino yang diberikan adalah berarti kita tidak mau berkembang, which is karir kita juga tidak akan pernah berkembang. Kompetensi yang sudah kita miliki, talenta yang sebenarnya sudah ada, diambil lagi sama Yang Maha Kuasa. Saya sudah memberikan kamu talenta supaya kamu bisa maju loh, tapi ternyata kamu tidak mempergunakan. Akhirnya apa? Ya, karirmu di situ-situ aja. Talentamu saya ambil, saya berikan ke orang lain. Bisa seperti itu, karena kan memang banyak sekali case-case yang terjadi. Ya, nah. Fokus, ya kan, needs to be a performance, not as a performer. Nah, performer itu biasanya ya, kalau kita lihat orang nyanyi gitu ya, performer itu hanya di bagian-bagian tertentu, ya, tidak artinya dia tidak continuity. Tapi kalau dia tahu bahwa performance saya baik, ya kan, saya di dalam setiap kesempatan apapun saya pasti akan selalu maksimal. Tapi kalau hanya sebagai seorang performer, oke, hari Senin saya fine. Hari Selasa saya ya kurang lebih saya turunkan sedikit dari fine. Hari Rabu, saya harus boosting. Nah, jadi artinya kenapa? Tidak continuity kalau sebagai seorang performer. Gitu ya. Tapi kalau as long as we needs to be on performance, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu selalu performance-nya adalah selalu good. Ya. So, communicate. Ya. Berkomunikasi, baik berkomunikasi itu kompetensi kita itu kita mungkin tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi siapa yang tahu, gitu ya. So HR di dalam satu perusahaan tahu kompetensi kita seperti apa, karena kenapa? Mereka punya tools, gitu ya. Jadi jangan hanya berkomunikasi pada, aduh kira-kira kayaknya saya nggak akan bisa deh seperti ini. Kita butuh komunikasi dengan orang-orang yang membantu di sekitar kita. Oke, pay attention. Nah ini penting sekali. Ya, kalau di tempat saya bekerja, pay attention itu sama dengan attention to detail. Gitu ya. Kita perlu tahu bahwa ini kayaknya musim hujan ini sebentar lagi berhenti. Berarti apa? Banyak mungkin udara laut akan lebih banyak, ya kan, karena panas sehingga kemudian akan menimbulkan kerusakan di beberapa peralatan-peralatan saya. Jadi saya harus betul-betul mempersiapkan ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa menekan cost, nah, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Ya. Pay attention di dalam pekerjaan itu penting. Apa yang disampaikan oleh perusahaan, baik itu kebijakan maupun itu peraturan perusahaan, it will help us to increase our performance. Dan itu juga akan meningkatkan kompetensi kita. Gitu ya. Terus kemudian define expectation. Ya, ekspektasi kita apa sih? Gitu. Kalau misalnya awalnya kita melabeli diri kita sebagai seorang laggards misalnya, memang tidak ada yang mau sih. Tapi kadang-kadang kita sudah dijudge duluan. Wah, kamu ini kayaknya nggak akan mungkin bisa berkembang. Nah, saya harapkan tidak ada teman-teman di HR yang seperti begitu ya. Tapi paling tidak memberikan motivasi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu ekspektasi kita itu apa sih di dalam bekerja. What do you want to be in the future? Apakah pengen cuma hanya sekedar menjadi seorang HR? Ataukah dia ingin lebih tinggi lagi menjadi seorang director of HR, ataukah dia ingin menjadi seorang CEO atau apapun, gitu ya. Nah, kalau saya memang memberhentikan ekspektasi saya hanya sebagai seorang trainer karena memang itu menurut saya pencapaian tertinggi yang saya ingin. Gitu. Tapi ternyata ya Tuhan punya rencana lain, gitu ya. Saya diberikan satu kesempatan, sekarang tinggal balik lagi ke saya. Do you want to take the challenge or not? Gitu. Ya, kalau misalnya memang itu kesempatan datang, bukan berarti karena orang ingin coba-coba, belum tentu ya. Gitu. Sometimes ada yang melihat bahwa dia ini orang ini kayaknya punya kelebihan yang dia tidak lihat. Oke, I will give him a challenge. Nah, balik lagi ke kita. Do you want to take this challenge or not? Nah, sama seperti yang diberikan ke saya, jarang sekali di perhotelan orang-orang HR bisa jadi GM. Gitu. Karena kenapa? Yang dipikirin oleh HR itu adalah gimana caranya dia mencari kandidat yang terbaik, gitu kan. Terus kemudian bagaimana caranya supaya dia bisa meng-hire orang. Ini kan kalau misalnya jadi GM kita bukan hanya mikirin ke HR aja, kan.
kita mikirin ke housekeeping, kita mikirin ke front office, kita mikirin segala sesuatu engineering, bahkan saya harus belajar ini tegangan listrik berapa gitu ya. Yang sama sekali tidak terpikirkan oleh saya. Tetapi ya itu challenge yang tadi saya bilang gitu kan. Do you want to take this challenge or not, Glenn? Gitu. Oh, I will. Ya sudah, belajar kamu. Gimana caranya membersihkan kolam renang pakai apa namanya natrium klorida. Wah, itu gimana caranya? Belajar. So, ekspektasi jangan hanya berhenti sampai di sini. Misalnya kita melabeli diri kita sampai di sini gitu. Ya kan? Tetapi ekspektasi orang gitu ya, kadang-kadang ada di atas ini. Apakah kita berani naik? Itu tergantung pada diri kita. Gitu. Jangan kadang-kadang kita menilai diri kita di sini terus kemudian orang menilai kita di bawah sini, kita jadi ikut-ikutan menurunkan apa namanya kompetensi kita. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, the power of interest itu juga penting. Ya, bagaimana cara kita tertarik pada sebuah bidang itu adalah dari diri kita sendiri. Ya, kalau saya menyarankan jangan ikut apa kata orang. Gitu, karena yang lebih tahu adalah diri kita. Ya, accountability saya sekarang diuji sebagai seorang GM. Pak Glenn mampu nggak? Gitu ya. Sekarang membuat budget harus bisa dong. Ya, kalau misalnya nggak bisa ya ngapain? Itu kamu jadi GM kan kamu harus menghitung untung rugi sekarang. Ya, fixed cost-nya kita berapa, expense-nya kita berapa. Terus kemudian pemasukannya kita berapa. So, accountability itu benar-benar dibutuhkan pada saat kita memang menerima challenge tersebut. Ya. Dan seberapa mampu kita mau menjalani ini semua. Ya. Kalau memang kita tahu bahwa oke Pak, saya dikasih challenge and then do it, tapi jangan sekedar bahwa oke Pak, saya lihat diri saya 3 bulan, 6 bulan, setelah itu kemudian kalau memang nggak berhasil ya sudahlah, ya, silahkan saya diturunkan lagi. Which is itu berarti artinya apa? Kita hanya mau coba-coba. Please, jangan coba-coba pada diri kita, jangan coba-coba pada segala sesuatu yang memang kita tidak yakin. Tapi kalau memang betul-betul Anda ingin meyakini, cari cara untuk supaya bagaimana kita bisa meningkatkan performance kita. Ingat ya, performance bukan performer. Performer itu hanya di beberapa waktu, tapi kalau performance itu akan terus continuity. Ya, ini kan kalau lihat gambarnya naik terus. Ya, meskipun naiknya mungkin pelan-pelan, tapi at least naik terus. Gitu, ya. So, jangan ragu-ragu untuk bersuara, voice. Gitu ya. Ini mungkin yang saya lihat. Salah satu tantangan ada beberapa teman juga dalam berbagai webinar, Pak, orang introvert itu nggak bisa jadi HR, kata siapa sih? Ya. Belum tentu dia tidak bisa bersuara, dalam arti dia tidak bisa menjadi seorang HR. Ya kan? Oh Pak Glenn banyak ngomong dia, berarti dia bisa jadi seorang trainer. Belum tentu orang yang introvert tidak bisa menjadi seorang trainer yang baik. So, suarakan. Gitu ya. Ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan, saya pikir banyak sekali teman-teman yang membantu kok di dunia LinkedIn itu. Saya lihat banyak sekali teman-teman yang mau berbagi. Tidak ada satupun yang tidak mau berbagi. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanyain, Pak Glenn gimana? Voice your ID, voice your motivation. Kalau memang kita diberikan kemampuan untuk memotivasi orang, do it. Ya, jangan diam. Ya. And then vision. Kita punya visi untuk diri kita sendiri. What next? Gitu ya. Apa yang mau kita kejar? Apa yang mau kita capai? Apakah sekedar untuk menjadi seorang yang berguna di saat ini, what will be happen in the next 2-3 years. Kita punya visi. Kalau perusahaan punya visi and misi, kita juga harus punya sama seperti itu. Ya, so opportunity to be creating a rainbow. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memberikan kesempatan pada diri kita untuk berkembang, selalu ada jalan. Ya, selalu ada jalan kalau kita memang mau memberi kesempatan pada diri kita sendiri. And then impact and influence, ya kan? Bisakah kita menjadi impact atau influence untuk orang lain, untuk perusahaan? Let's ask to ourselves. Gitu ya. Kalau memang kita tahu bahwa kompetensi kita diberikan kemampuan atau talenta, seharusnya impact dan influence bisa kita berikan juga kepada perusahaan. Ya. Communication, ini penting sekali ya, komunikasi di mana-mana kita juga ikutin training namanya communication skill pasti ada. Ya kan? Entrepreneurship. Nah, ini yang terjadi sekarang di dalam situasi pandemi sekarang. Ya, ada namanya istilahnya COVID Got Talent gitu ya, teman-teman GM sekarang ada yang jualan pakai bawa mobil, dia jualan apapun itu, nasi goreng, semua yang terjadi di Bali ini serba memungkinkan sekarang. Makanya sekarang namanya ada itu, bahasanya adalah COVID Got Talent. Jadinya yang tadinya sama sekali nggak bisa masak, sekarang dia bisa masak. Bahkan
apa yang dia lakukan sekarang melebihi dari apa yang dia dapat pada saat dia menjabat sebagai seorang GM. Itu ada. Gitu ya. Dia buka pertama angkringan dalam waktu 6 sampai dengan 7 bulan, terus kemudian menjadi sebuah kafe. Gitu. Jadi artinya apa? They are survive to be an entrepreneur. Yang tidak pernah, saya juga tidak pernah belajar loh jadi entrepreneur. Tapi di dalam situasi seperti sekarang mau tidak mau. Gitu. Jadi kalau ditanya Pak Glenn sekarang bisanya apa? Kalau misalnya kepepet, saya bisanya masak rawon. Nah, mudah-mudahan ada orang yang mau PO rawon saya misalnya. Gitu kan. Yang penting bisa masak lah. Nah, hal-hal kecil seperti inilah kita mungkin tidak bisa lihat ada talenta dalam diri kita. Biarkan orang lain juga memberikan masukan. Ya kan? Saya juga sering memberikan masukan kepada teman saya. Kita harus siap loh dalam situasi apapun seperti ini. Kita tidak pernah tahu, gitu ya. So be prepared, gitu ya. Banyak belajar, banyak baca, sehingga kemudian ilmu-ilmu itu yang menurut saya adalah bagian dari kita mengembangkan performance maupun juga kompetensi kita. Ya, banyak sekali buku-buku yang saya pikirkan e-book itu, saya sampai nggak sempat baca itu, tapi saya pengen sekali untuk baca. Ya. Nah, ini ya, find your passion ya. Jadi find your passion and make it happen. Be on a mission and live your life on purpose. Ada tujuan. Be motivated by your desire. Apa sih desire kita ini? Aduh Pak, saya cinta banget sama dunia finance, Pak, hitung-hitungan. So do it. Do it with your passion. Gitu ya. Jangan pernah takut akan dibilang gagal. Orang akan dengan mudah bilang, udahlah kamu jangan coba-coba sesuatu yang misalnya kamu nggak yakin. Nanti kamu gagal loh. Itu sudah negatif, aura negatif yang ada di diri kita, sehingga kemudian ya sudahlah, saya terima aja. Gitu, ya. Nah, di akhir daripada sharing saya, ini yang selalu saya bawa, aduh, ada coret-coret. Ini yang selalu saya bawa di dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, believe you can and you are halfway there. Artinya apa? Percaya dulu kita sudah setengah jalan. Ya, berikan kesempatan kepada kita untuk percaya bahwa kita mampu memberikan yang terbaik. And then Pak, 50%-nya adalah kepada effort kita dan kepada yang Maha Kuasa di atas. Kita tidak boleh melupakan itu juga. Tapi yang penting percaya dulu. Pak, saya bisa menjadi seorang manajer HR. Percaya bahwa kamu bisa. Pak, saya bisa menjadi seorang trainer. Percaya dulu bisa. Nah, nanti bagaimana kita melakukan sisanya yang 50%? Kita belajar bagaimana menjadi seorang trainer, kita belajar menjadi seorang accountant, kita belajar menjadi seorang yang punya tujuan. Gitu kan? Nah, ini Theodore Roosevelt ini benar-benar saya bawa. Saya jadi seorang lifeguard, saya bilang, aduh, waktu saya menjadi seorang lifeguard, saya bilang gini, bisa nggak ya saya menjadi seorang manajer training? Wah, udah pasti bisa lah. Yang penting bahasa Inggris saya baik, yang penting saya mau belajar. Makanya kemudian saya melakukan cross training ke Departemen HR. Nah, itu ada usaha, ada effort. Ya, kita lakukan dong kalau memang kita tahu bahwa kita bisa. Ya. Ini adalah nomor telepon saya, WA, ini IG saya sama email saya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya yang belum sempat saya jawab, silahkan hubungi saya di sini. Ini semua nomor pribadi saya, IG pribadi saya sama email saya. Silahkan itu, dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh tim Spill. Silakan monggo ada pertanyaan. Oke, thank you banget Pak Glenn atas sharingnya. Ada 3 poin tadi yang saya lihat terkait dengan managing kompetensi. Ada 3C atau 3C. Yang pertama terkait dengan kompetensi, kemudian komitmen, dan juga yang terakhir terkait dengan kontribusi. Gitu ya. Oke. Bapak Ibu, di sini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang ada masuk di kolom chat. Yang pertama, langsung saya bacakan ya Pak Glenn ya. Ya. Dari Ibu Evelyn, selamat sore Pak Glenn. Bagaimana meyakinkan seseorang bahwa dia mampu menjalani sebuah challenge yang diberikan? Oke. Yang pasti kalau pada saat kita memberikan challenge, kita pasti punya measurement. Kita pasti punya sebuah tools atau kita pasti punya penilaian. Jadi kita memberikan challenge tidak kemudian kita lepas begitu saja. Jadi artinya Pak Glenn, saya kasih challenge nih sebagai seorang GM, oke. Di mana penilaian pada diri saya sehingga saya bisa dikatakan bisa melewati. Ada satu periode di mana cek 3 bulan pertama. Setelah itu kemudian 6 bulan. Pasti ada yang namanya measurement. Measurement ini toolnya macam-macam. Ya, jadi kalau memang itu yang ingin kita lihat bagaimana seseorang berhasil di dalam menjalani challenge tersebut,
harus ada measurement. Dari misalnya kita pakai angka dari 5 sampai dengan 9 atau 5 sampai dengan 5 sampai dengan 8. Nah, kalau 10 itu kan katanya itu nilai sempurna yang punya cuma yang di atas yang maha kuasa. Jadi jangan terlalu ngambil yang sampai dengan 10. 5 sampai dengan 8, 5 sampai dengan 9 ada di mana? Ya otomatis kalau kita memberikan challenge, kita pasti akan tahu bahwa oh ini bisa dikatakan berhasil, ini bisa dikatakan belum berhasil, dan ini bisa dikatakan gagal. Jadi kita yang harus setup dulu nih, ya, measurement-nya. Gitu. Tapi saya yakin kalau kita punya measurement itu, paling tidak kita bisa menilai bahwa kompetensinya ini si A ini ada. Adanya di mana? Oh dia adalah sebagai hacker atau dia sebagai lagger. Jangan lupa ya. Label orang yang di posisi lagger itu berarti bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Jangan salah. Gitu. Dia justru malah mungkin bisa menjadi seorang star kalau kita memberikan treatment yang benar. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang jangan the best versus the rest. Jangan seperti begitu. Gitu ya. Jadi perlakukan semua orang dengan treatment yang sama sehingga kemudian kita tahu bahwa oke, challenge yang saya berikan ini bisa dikatakan berhasil. Itu mungkin kurang lebih bisa menjawab. Trik-triknya seperti itu. Oke, sejalan dengan jawaban Pak Glenn barusan nih terkait dengan yang land guard. Pada intinya itu jangan kita pisahkan antara the best sama the rest seperti itu, ya kan? Ya. Karena pada akhirnya the rest-nya pasti yang tersingkir. Nah, lalu kalau dari kacamata Pak Glenn sendiri nih, gimana atau sampai sejauh mana kita bisa memberikan kesempatan untuk seseorang itu bisa dari yang awalnya land guard jadi dia star? Baik. Kita juga harus melihat pada kemampuan masing-masing orang ya. Tentunya kalau kita memberikan sebuah challenge di posisi tertentu, kita juga melihat satu dia punya kompetensi untuk itu. Satu, yang kedua dia punya kemauan, ya, dia punya passion. Gitu. Gak mungkin orang yang sama sekali gak punya passion kita berikan challenge bahwa saya mau coba dulu deh. Siapa tahu. Nah ini bahaya itu siapa tahu. Jadi kita benar-benar harus yakin kalau misalnya orang-orang yang kita posisikan ini juga sebenarnya anggapan yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan bahwa begitu kemudian kita sudah melakukan sebuah measurement, kita melakukan sebuah assessment, orang-orang ini ada di posisi lagger. Taruhlah misalnya posisi deadwood. Nah ini berarti sudah nggak bisa berkembang lagi Pak Glenn. Udah mendingan orang-orang ini setelah 1 tahun kontrak langsung kemudian di. Jangan melakukan seperti itu. Kita memberikan semua kesempatan yang sama pada semua orang. Ya, kesempatan itu kita berikan berdasarkan kompetensi dan juga karakter masing-masing. Ya, dalam arti kalau memang kita memberikan kesempatan yang sama, berikan juga training yang sama. Ya, berikan juga tes yang sama dong. Jangan karena merasa yang satu ini laggers kita berikan tes yang agak sedikit sulit atau sedikit jangan. Kita berikan kesempatan yang sama, kita berikan opportunity yang sama sehingga kemudian tim itu akan keluar dengan sendirinya. Tapi berikan juga kesempatan yang sama. Dalam arti, oke, A, kamu saya berikan kesempatan pada B dan juga kepada B untuk sama-sama berkembang dalam 1 tahun ini. Gitu kan? Effortnya bagaimana? Oke, saya berikan kamu bahan, kamu mau berkembang nggak dengan bahan yang saya berikan? Biasanya orang-orang yang dalam posisi yang benar-benar sudah lagger, ya, dia akan terlihat kok biasanya itu sudah hukum alam sih. Tapi kalau misalnya dari yang the laggers, dia mau menjadi seorang anchor, bahkan menjadi seorang star, dia akan berusaha apapun itu caranya. Begitu Pak, kurang lebih. Oke, thank you Pak Glenn. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Glenn Valentino. Pak Glenn, nah ini pengalaman pribadi dari Pak Glenn Valentino nih. Pernah interview dengan sampai level CEO untuk posisi HR, namun ditolak karena saya introvert. Nah ini nggak tahu nih apakah beneran CEO-nya menyampaikan bahwa dia adalah introvert atau Pak Glenn sendiri yang merasa seorang yang introvert. Tadi Pak Glenn bilang bahwa orang introvert pun bisa ataupun juga bisa memiliki kesempatan untuk jadi HR. Apa kiat-kiat yang pas untuk seorang introvert seperti saya karena saya suka tantangan baru? Oke. Saya punya anak trainee ini ya, dari salah satu universitas di kota Surabaya. Dia apply sebagai trainee HR, ya kan? Dan dia adalah orang yang betul-betul introvert. Nah, kenapa kok saya terima? Kok saya terima dia sebagai seorang trainee saya di surga sebagai seorang trainee HR. Nah, itulah makanya kenapa yang saya bilang orang introvert ini adalah label yang kita berikan.
karena dia hanya tersenyum, dia jarang ngobrol. Tetapi ya kan, kalau misalnya kita bisa menggali talenta yang sebenarnya ada, anak-anak trainee saya ini selain bahasa Inggrisnya bagus, dia juga ternyata pernah jadi bendahara di berbagai macam organisasi di kampus, ya kan. Otomatis apa? Kalau biasanya orang finance itu kan pasti orang introvert lah ya. Gitu ya. Jadi ini kalau saya lihat di dalam dunia perhotelan orang-orang apa namanya finance itu biasanya berkutat hanya dengan laptop di belakang meja, ngitung-ngitung segala macam sehingga introvert. Tapi ternyata tidak. Karena kenapa? Dia tidak diberikan kesempatan, gitu kan. Nah, kesempatannya seperti apa Pak Glenn? Saya interview. Saya ajak ngobrol, saya bilang gini, kamu passionmu apa? Kamu ingin jadi apa? Sama seperti yang tadi saya sempat share ya. Kita mengarahkan, kemudian kita melabeli dia bahwa oh kamu orang introvert, ya kayaknya kamu nggak cocok deh. Jangan membawa ke aura yang negatif. Tapi kemudian saya lihat di dalam CV-nya, wah ternyata dia dipercaya sebagai seorang bendahara, itu berarti dia jago ini hitung-hitungan ya. Saya butuh orang-orang seperti begini. Kemudian saya tanya lagi, kenapa kamu kok misalnya lebih banyak memilih jadi bendahara? Oh, karena saya senang Pak, membuat segala sesuatu itu menjadi, kan kalau hitung-hitungan yang salah, nanti kan kita nggak dipercaya lagi. Trust. Nah, dia memberikan saya impresi bahwa dia mengerjakan segala sesuatunya itu karena dia trust, ingin dipercaya, kan? Ini yang harus kita lihat pada saat dia interview. Karena biasanya hal-hal ini tidak akan terlihat. Ya kan? Terus kemudian oke, saya lihat kamu juga pernah mengikuti bimbingan bahasa Inggris di salah satu institusi terkenal di Surabaya. Kita bisa ngobrol in English ya. Ternyata begitu saya mengajak dia ngobrol in English, waduh, introvertnya hilang. Yang keluar adalah ekstrovert. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pertama baca, gitu ya, terus kemudian kita berikan kesempatan untuk interview dan kemudian kita tes. Itu part of tes mengetahui sampai di mana kompetensi dia. Begitu saya ajak ngomong bahasa Inggris, waduh, langsung sudah. Saya malah nggak mengenal dia sebagai seorang introvert. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang saya bilang tadi bahwa belum tentu seorang introvert tidak bisa menjadi seorang HR, karena ya di banyak hal ada beberapa kesempatan yang tidak diberikan kepada kita untuk membuktikan. Saya tidak bilang bahwa seorang interviewer itu betul melakukan interview dengan baik. Saya nggak ngomong seperti itu. Tapi ada hal-hal yang terlewatkan kadang-kadang. Gitu kan? Jadi saya juga appreciate sekali kepada teman-teman yang mau berbagi cara membuat resume yang baik, cara membuat CV yang baik. Karena kenapa? Disitulah ya hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata. Pada saat kemudian kita tahu bahwa dari resume sama CV itu sebenarnya adalah part of dia sebagai orang yang bukan introvert sebenarnya. Kalau menurut saya, dia bercerita dengan caranya dia membuat CV. Itu kemudian bagaimana cara kita menggali. Nah, saya berikan dia kesempatan sebagai HR training saya di sini. Padahal kandidat lain-lainnya itu semua orang-orangnya ada yang jadi MC, ada yang pernah jadi penyiar radio, tapi saya tidak berikan kesempatan kepada dia. Gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak terlihat, ya. Jadi saya berikan kesempatan itu dan itu menurut saya adalah bagian dari mana kita memberikan opportunity kepada setiap orang, gitu ya. Bukan berdasarkan dari label, gitu kan. Label ini bahaya loh, kalau misalnya saya boleh bilang. Makanya saya bilang sama Pak Jo tadi, Pak, saya bukan expert loh Pak di bidang HR Pak. Saya juga belajar loh Pak. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau sudah dilabeli expert, orang akan mikir bahwa wah Pak Glenn ini jago ngapal undang-undang, padahal tenaga kerja gitu kan. Saya harus baca lagi. Jadi so please be careful kalau kita melabeli orang. Jadi Pak Glenn Valentino ini Pak Glenn-nya pakai N2 ya, saya pakai N1. Jadi so don't ever underestimate yourself. Mungkin pada saat itu si interviewnya tidak melihat talenta apa yang ada pada Pak Glenn. Tapi saya yakin kalau misalnya Pak Glenn sudah pernah diberikan interview sampai dengan level, sudah sampai di level CEO, which is apa? Sebenarnya sudah terlihat talentanya. Orang sudah bisa menilai, gitu kan? Ada label di situ. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya kita membuktikan bahwa label itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi jangan pernah merasa bahwa Pak saya sudah saya sudah diinterview sampai dengan level seorang CEO tapi untuk posisi HR tapi kemudian saya ditolak.
jangan pernah underestimate bahwa mungkin jodohnya bukan di situ. Gitu. Tapi ada tempat lain yang memang disiapkan untuk Pak Glenn yang memang artinya that's your destination. As you performance ya, bukan as a performer. So kalau misalnya kita mendapatkan kesempatan sampai dengan level CEO, anggap itu menurut saya sudah merupakan jalan yang bagus. Karena kenapa? Sudah sampai level tertinggi. Gitu. Jadi Pak Glenn sekali lagi saya yakin Pak Glenn yang mengaku dirinya sebagai seorang introvert sebenarnya di lain satu talenta itu Pak Glenn sendiri adalah seorang extrovert tapi belum terlihat. Ada saatnya nanti. Gitu ya. So wait for your time, Pak. Your time will be coming. Seperti itu, Pak. Oke, thank you Pak Glenn. Wah, nggak kerasa waktunya sudah menunjukkan jam 17.33. Kita sudah masuk di penghujung acara Pak Glenn. Masih banyak yang ingin bertanya, kolom chat masih penuh gitu ya. Tapi tentunya kita ada terbatas waktu juga. Namun jangan khawatir teman-teman, apabila ada yang masih ingin bertanya, tadi Pak Glenn sudah menyampaikan bahwa silahkan kontak beliau. Beliau sangat terbuka untuk diskusi, walaupun sudah selesai kelas webinar ini. Oke, thank you banget Pak Glenn atas sharingnya. Untuk menutup acara pada sore hari ini, kami dari Spill University mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir. Jangan lupa untuk sharing materi yang sudah disampaikan oleh Pak Glenn, karena tentunya Pak Glenn sudah memberikan materi kepada kita, sudah sharing kepada kita, dan kita pastinya juga memiliki tanggung jawab untuk membagikan kepada orang yang belum memiliki ataupun mengikuti sesi hari ini. Thank you banget Pak Glenn, sehat selalu. Dan sampai jumpa teman-teman di kelas webinar Spill University yang akan datang. Selamat sore, salam.